Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Bagi kamu-kamu Sagittarius yang ingin tahu perasaan dia, seseorang yang memang sedang sangat-sangat kamu fokuskan, atau seseorang yang tiba-tiba kamu ingat gitu ya, seseorang yang seperti ada pesan yang ingin dia sampaikan gitu ya. Dia di sini ya tentunya berkaitan dengan asmara gitu ya. Dan kamu ingin tahu gitu perasaan dia sangat kuat, kamu bisa coba tonton video ini sampai selesai, oke? Okay? Sagittarius ini ya, oke. Okay. Sagittarius di sini saya akan coba shuffle kartunya terlebih dahulu untuk kamu. Perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Jatuh. Oke. Okay. Sagittarius di bottom of the deck ada Ten of Pentacles. Kemudian saya akan ambil juga satu kartu dari Chakra Wisdom ya, Sagittarius. Oke. Okay. Perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Oke. Di sini ada rilis ya. Sagittarius kita buka dulu ya kartunya satu persatu. Di sini ada kartu Ace of Cups. Lalu ada kartu Four of Cups. Kemudian ada kartu Three of Wands. Lalu ada kartu Queen of Wands. Kemudian ada kartu Page of Cups. Lalu ada kartu The Fool. Kemudian ada kartu King of Pentacles. Lalu ada kartu The Tower. Oke. Okay. Perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Sagittarius, mungkin kamu berdealing dengan Capricorn, Taurus, Virgo, lalu ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada Aquarius dan Scorpio, Aries ya. Yang paling kuat di sini ada Aquarius, Scorpio dan Aries. Oke, tetapi tidak selalu berpatokan kepada zodiak ya. Bisa saja zodiak itu hanyalah suatu energi. Sagittarius di bottom of the deck di sini ada Ten of Pentacles ya. Sagittarius di sini mungkin memang ya kuat sekali ya, hubungan ini memang sudah berakhir, ada Ten of Pentacles dan The Tower ya. Hubungan ini sudah berakhir. Di sini mungkin untuk sebagian dari kalian sudah menikah gitu ya dengan orang ini, atau sudah memiliki anak gitu ya, atau memang di sini orang tua
kalian sudah ada yang merestui gitu ya, dan sebagian lagi dari kalian di sini sebelumnya gitu ya sudah ada yang merestui, dan sebelumnya juga untuk sebagian dari kalian di sini kalian merasa happy gitu ya menjalani hubungan dengan dia. Di sini perasaan dia sebetulnya sangat bahagia ya, atau sangat stabil gitu sebelumnya hubungannya dengan kamu. Dia ketika hubungan berjalan dengan kamu, dia merasa sejahtera gitu ya hubungannya dengan kamu. Mungkin kamu juga tidak perhitungan gitu sama dia gitu ya. Dia merasa kamu itu seseorang yang tidak perhitungan, atau seseorang yang kalau dia butuh sesuatu kamu tuh ada gitu untuk dia gitu di sini ya. Sehingga dia sebelumnya hubungan ini tuh dia tuh nyaman gitu sama kamu gitu. Tetapi sayangnya kenyamanan itu berakhir ya ketika hubungan kalian juga berakhir. Kenyamanan itu berakhir, atau ya kenyamanan itu dia rasakan berakhir gitu ya ketika hubungan dia dan kamu ini berakhir gitu. Kemudian di sini ada Ace of Cups ya. Aku rasa di sini dia mungkin ada orang baru gitu ya, entah ini baru kenalan gitu ya. Dia ada orang baru di kehidupannya gitu, dan dia juga rasa dia suka gitu dengan orang itu gitu ya. Dia suka dengan orang itu ya, ada perasaan juga kepada orang itu, dan di sini komunikasinya juga masih segar gitu ya sama orang itu. Bisa jadi orang itu usianya di bawah dia gitu ya di sini. Tetapi memang ada Four of Cups, ada sedikit kegalauan gitu ya untuk dia, apakah dia harus menerima orang baru ini atau tidak gitu ya. Di sini ada sedikit kegalauan bagi dia gitu ya tentang apakah dia harus menerima orang ini, orang baru ini, atau menunggu kamu gitu ya di sini Sagittarius. Tetapi potensinya kuat kemungkinan dia akan mengambil atau mengambil tindakan ya, keputusan untuk dengan orang baru gitu, dengan hadirnya kartu Ace of Cups dan The Fool ini gitu. Walaupun dia merasa masih ada rasa gitu sama kamu gitu ya, dan dia pun ada rasa sama orang baru ini gitu ya, itu juga sih yang membuat dia bingung. Tetapi potensinya dia akan berjalan ke orang baru gitu di sini ya. Dia akan mengambil keputusan untuk berhubungan asmara gitu dengan orang baru ya, dengan hadirnya kartu Ace of Cups dan The Fool ini ya, jelas sekali permulaan baru di sini. Kemudian di sini ada Three of Wands. Walaupun memang di sini ada keraguan-raguan atau ada kegalauan yang dia rasa, mungkin dia juga menunggu cukup lama untuk bisa menentukan gitu ya, apakah dia berjalan ke kamu atau ke orang baru gitu. Dia memang menunggu cukup lama, walaupun seperti itu ada potensinya ke orang baru gitu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan gitu ke arah kamu gitu ya Sagittarius. Kemudian di sini ada King of Pentacles juga ya, dimana dia juga ke orang baru juga sebetulnya pergerakannya tuh lamban gitu ya. Maksudnya ketika mungkin dia berkomunikasi dengan orang baru, dia tidak langsung gitu berkomitmen dengan orang baru itu gitu, tetapi cukup lamban gitu, perkenalannya cukup lama gitu ya, karena dia ingin menstabilkan dulu keuangan dia, atau dia ingin menstabilkan dulu karir dia gitu ya, sebelum selanjutnya ke asmara gitu ya. Di sini dia masih menunggu bahwa dia menjadi King of Pentacles dulu. Dia masih menunggu kalau dia ingin stabil dulu secara karir maupun finansial gitu ya. Sehingga pergerakannya lamban gitu. Walaupun memang ada orang baru, dengan orang baru itu juga lamban gitu. Jadi tidak cepet-cepet misalnya ada orang baru langsung komitmen, langsung nikah gitu. Enggak. Jadi dia tuh cukup lama gitu untuk mengenal orang baru. Sambil dia mengenal orang baru tersebut, dia ingin stabilkan keuangannya dulu gitu ya di sini. Kemudian di sini ada Queen of Wands gitu ya. Dia membuka pertemanan gitu ya di lingkungannya, membuka selebar-lebarnya gitu ya pertemanan untuk dia gitu di sini ya. Dia percaya diri dengan dirinya, mengenal orang-orang di sekitarnya gitu ya, memahami karakter-karakter yang ada di sini ya. Lalu di sini ada The Tower ya, di mana
karena sebelumnya dia pernah berakhir hubungannya dengan kamu gitu Sagittarius, sehingga dia lebih banyak belajar dalam memahami orang-orang yang datang di kehidupannya gitu ya. Dia bertransformasi gitu ya. Jadi dia tidak memprioritaskan asmara dulu, tetapi dia lebih memprioritaskan keuangannya dulu di sini ya. Karena dia belajar gitu dari itu gitu ya. Dia apa namanya? Oh ya, untuk sebagian dari kalian di sini mungkin dia sedang terpuruk dalam finansial gitu ya, dan dia harus membangun lagi dari nol gitu ya. Sehingga makanya itu dia fokusnya ke karirnya gitu ya. Sebelum ke asmara jadi dia tuh bertransformasi dulu untuk membangun karirnya dulu yang baru dari nol itu gitu ya. Sehingga ketika sudah kokoh baru asmara yang dia fokuskan gitu di sini ya. Karena dari hubungan dengan kamu sebelumnya itu banyak sekali gitu ya konflik-konflik gitu yang membuat dia banyak belajar gitu di sini ya. Tapi sebetulnya dia memahami kamu itu seseorang yang bisa membuat dia nyaman, walaupun memang dia akan tetap berjalan gitu ya, maju gitu ke depan. Kemudian di sini ada kartu rilis ya. Ya, dia seperti melakukan suatu penyembuhan untuk dirinya gitu ya di sini. Dia mencoba untuk melepaskan ya energi-energi keterpurukan, dia mencoba melepaskan energi-energi kesedihan, mencoba melepaskan energi-energi berakhir gitu ya. Jadi dia ingin move on, yang aku rasa di sini ya, benar-benar ingin move on di sini. Ada the Fool ya, ada the Tower release dan Ace of Cups. Di sini dia benar-benar ingin move on gitu ya. Ingin meninggalkan atau melepaskan energi-energi dari kesedihan. Dia ingin melepaskan itu gitu. Jadi di sini dia ingin mencoba bergerak maju, ingin mencoba bertransformasi gitu ya, memperbaiki keadaan gitu ya, agar menjadi lebih baik lagi di sini ya. Mencoba untuk membersihkan puing-puing ya, puing-puing kehancuran dan melanjutkan kehidupan di sini ya. Sagittarius gitu. Jadi aku rasa ini energi move on ya yang dia utarakan di sini. Oke. Kalau kamu tidak ingin kehilangan dia, coba kamu perjuangkan dia. Tetapi kalau misalnya memang kamu sudah deal dengan situasi ini gitu, maka ya sudah gitu ya. Oke, cukup ya untuk readingan perasaan dia terhadap Sagittarius di bulan Desember tahun 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.